Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Septiani Harahap dengan NIM 1905100. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Soal pertama. Jelaskan perbedaan pengaturan asuransi di dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 disertai dengan contoh. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan penjelasan tentang definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha, serta tata kelola perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, dan reasuransi. Soal kedua, jelaskan kedudukan para pihak di dalam asuransi. Penanggung menyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti, berstatus sebagai badan hukum. Tertanggung dapat dikatakan dalam pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa, berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Pemegang polis hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1, yaitu pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan pengelolaan atas risiko bagi dirinya yang tertanggung oleh peserta lain. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud risiko dan bagaimana perubahan risiko itu menjadi evenement di dalam sistem asuransi. Risiko diartikan sebagai berikut: ketidakpastian suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis atau keadaan yang memburuk. Ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target yang sudah direncanakan. Jika risiko menimpa aset, maka nilai ekonomis aset tersebut akan dikurangi, bahkan hilang atau lenyap. Evenement tidak dapat dipastikan atau diharapkan terjadinya. Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa evenement adalah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah terjadi, seandainya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi. Jika terjadi, akan mengakibatkan kerugian. Soal keempat, jelaskan sejarah perkembangan hukum asuransi dunia dan di Indonesia. Sebelum Masehi, periode sebelum Masehi dapat komunitas sosial dan bentuk tolong-menolong. Jika suatu rumah kebakaran, maka tetangga sekitar wajib membangun kembali rumah yang merusak. Apabila seseorang tidak mau membantu, maka ia tidak akan dibantu tetangganya jika kemudian hari mendapatkan musibah kebakaran. Abad Pertengahan. Di Inggris, sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk suatu perkumpulan yang disebut Guild. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, Guild akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana Guild yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini dilakukan pada abad ke-9 mirip asuransi kebakaran. Sesudah abad pertengahan, tahun 1347 di Genoa, Italia, pertama kali konsep asuransi laut dalam bentuk tertulis. Tahun 1380 di Portugal mendapatkan ketentuan yang mewajibkan setiap pemilik kapal membeli asuransi. Asuransi modern pada era revolusi industri, era mekanisme pertanian, dan era reformasi
reformasi produk asuransi telah bermunculan beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi kendaraan, pertanian, pabrik, perjalanan, pesawat, satelit, handphone atau laptop, kesehatan, dan pendidikan. Asuransi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi berdiri pertama kali di Semarang yang berdiri pada tahun 1816. Pencapaian penting adalah Kongres Asuransi Nasional seluruh Indonesia pertama kali pada tanggal 25 sampai 30 November 1956 di Bogor. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 mewajibkan semua perusahaan asuransi dan reasuransi bergabung di bawah Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian atau GPS Asuransi. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia yang menaungi semua asosiasi perusahaan perasuransian di Indonesia, menyusul pendirian Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan bergabung Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia ke dalam FAFI. Pada tahun 2010, disebabkan adanya kendala pengesahan anggaran dasar FAFI, nama FAFI diganti kembali menjadi Dewan Asuransi Indonesia. Soal kelima. Mengapa asuransi tidak sama dengan perjudian? Jelaskan dengan menggunakan. Asuransi dapat diartikan pertanggungan di mana antara dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung dan menjamin bahwa pihak lain akan mendapatkan pergantian suatu kerugian. Pihak yang tertanggung tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi. Perjudian adalah suatu permainan di mana pemain bertaruh memilih satu pemilihan antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Permainan yang kalah taruhan akan diberikan taruhan kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dari pengertian tersebut sudah terlihat bahwa asuransi dan perjudian itu berbeda. Asuransi terdapat satu pihak yang membayar jumlah uang kepada pihak lain yang menanggung, di mana uang tersebut akan dapat diklaim apabila kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian atau peristiwa yang bisa dialami oleh tertanggung. Asuransi merupakan suatu persetujuan untuk mengurangi resiko, bersifat sosial, memiliki kontrak yang bersifat tertulis dan mengikat, serta menimbulkan akibat hukum. Dadang dan Dudung merupakan teman dekat. Mereka berdua sama-sama menyukai sepak bola. Pada suatu hari, terdapat pertandingan sepak bola yang antar klub besar yang merupakan jagoan mereka masing-masing. Kemudian, Dadang dan Dudung mengadakan suatu pertaruhan. Apabila klub sepak bola yang jagoan Dadang menang, maka Dudung harus membayar sejumlah uang kepada Dadang. Tetapi sebaliknya, apabila klub sepak bola jagoan Dadang kalah, maka ia harus membayar sejumlah uang kepada Dudung. Hal tersebut termasuk suatu perjudian, yaitu judi pertandingan. Dari penjelasan atas tersebut, penulis berpendapat asuransi berbeda dengan perjudian. Soal ke-6. Jelaskan asas-asas yang dianut. Asas indemnitas satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asas kejujuran, asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas subrogasi bagi penanggung, meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat keadaan tertentu. Dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan memberikan ganti rugi, ialah asas indemnitas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.